yang paling sulit jadi pramugari itu sebenarnya apa sih, Mbak? Jadi sebenarnya tugas kita di pesawat tuh bukan ngangkat koper, dorong troli, Mas. Jadi tugas utama kita sebagai attendant tuh adalah menjaga keselamatan penumpang gitu. Jadi in case nih emergency, kita baru kerja tuh, sebenarnya itu kerjaan utama kita. Nah, emergency, tapi karena amit-amit emergency itu terjadi, nah dibalutlah dengan servis. Jadi kayak kita dorong troli. Jadi kita ada 3 yang nih. Lebih daily-nya. Jadi yang lebih darinya servis. Jadi servis, security, sama safety. Tapi yang pertamanya safety itu kita gitu. Jadi kita pramugari itu kayak bisa jadi semua profesi. Bisa jadi pemadam kebakaran, jadi perawat, jadi tukang masak. Jadi apa ya? Aduh, lobet lagi handphone gue. Jadi semua gitu. Jadi waiters, ya kan, nganterin makanan, semuanya tuh bisa kita babat, ya. Jadi dokter, gitu. Jadi berarti bukan hanya jalan di cabin ala-ala, enggak. Kita harus punya knowledge yang besar, yang tinggi, gitu. Berarti cantik aja untuk jadi pramugari nggak cukup ya? Iya. Ya Mbak Ajeng ya? Harus lengkap ya. Benar. Ini kadang-kadang penilaian orang-orang yang berbeda dengan apa yang dialami sama Mbak, sehingga kan mispersepsi jatuhnya. Benar. Ini yang perlu diedukasi teman-teman luar. Banyak banget sih, apalagi selama selama aku terbang juga ngerasain yang kayak ini kan kayak koper itu dia nggak mau naikin ke atas kayak gitu-gitu, itu banyak sih yang kayak gitu. Padahal kan sebenarnya itu kan adalah tanggung jawab dari bawaan masing-masing ya, bawaan penumpang masing-masing. Personal luggage. Tugas kita untuk mengangkatnya. Gitu. Kita hanya membantu kalau ada yang kayak mendoakan bukan ya? Mendoakan kopernya naik sendiri, bukan? Jangan dong. Nanti tiba-tiba jambak aku. Minta tolong terus aku gini. Berarti memang benar ya, cantik aja untuk jadi seorang cabin crew itu nggak cukup ya? Iya, karena bakalan difilter dari trainingnya. Jadi kayak training pramugari itu lumayan memakan waktu yang lama sih, Mas. Jadi di situ kita dites, kita ada jungle survival, kuat nggak nih fisiknya nih, mentalnya gitu. Knowledge, jadi selama 3 bulan kita ngapalin semua equipment pesawat, manualnya setebel ini, dan kita harus firm dan paham sama apa yang ada di si buku segini tebel, ada 2 buku lagi segitu. Wow. Nah kalau misalnya itu sistem gugur, jadi kayak tahapnya banyak, misalnya tinggi berat badan, wawancara, terus apa lagi sih Mbak Jong? Psikotes. Ada 7 ya? 7 terus harus sehat, jasmani, rohani ya kan? Harus sehat, nggak boleh ada penyakit yang aneh-aneh. Baru deh kita bisa training tuh. Nah kalau misalnya knowledge kita nggak mumpuni, nggak sesuai dengan kriteria yang yang ada gitu, kriteria yang ada, kita gugur gitu, kayak kita fail gitu, udah sia-sia tuh training kita 4 bulan kalau knowledge kita kurang gitu. Makanya harus benar-benar dari fisik, knowledge, dan manners. Karena waktu aku awal tes tuh, itu benar-benar hal yang nggak terduga, Mas. Kalau interview kan kita yang sering kita dengar nggak boleh wawancara yang standar, wawancara standar biasa gitu kan. Kalau ini waktu itu dia tuh ngetes dengan jatohin pulpen, dan dia ngeliat di situ apa responnya aku. Tapi karena aku anaknya latah, jadi langsung diambil gitu. Nah dari situ itu masuk penilaian loh untuk menjadi itu kecil itu ya. Dia itu menjadi penilaian untuk
seseorang itu gitu loh. Jadi udah harus paket lengkap lah, manners-nya juga, knowledge dan penampilan. Iya benar. Benar sekali. Berarti penampilan nomor sekian lah ya. Karena cantik kan relatif ya, Mas. Iya, tetap ada ya kan, penampilan itu tetap dinilai, cuma nomor. Oh iya, ya dong. Cuma. Karena itu yang paling pertama dinilai, tinggi berat badan. Kan penampilan ya. Tinggi berat badan, terus di interview deh. Cocok cantik kan relatif, tapi tinggi berat badan itu utama. Ya gimana dong? Keutamaan. Itu utama. Ya Allah, lebih sekilo aja repot ya Mbak. Suruh pulang, udah ngantri jauh-jauh. Lama-lama kayak Indonesia Idol gitu. Ngantri-ngantri gitu. Giliran pas dites, ya kelebihan sekilo gitu.